Saillant. Jean-Gant Salakan aku. Orang tua memilih bunuh diri. Tinggalkan perusahaan berantakan ini padaku. Asal kau patuh, minum obat ini sampai habis. Temani Tuan Li semalaman. Ko akan jadi orang terpandang di Lanzhou. Jangan lepaskan aku. Lepaskan. Jangan sentuh aku. Menyembunyikanmu yang bisu di rumah selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya membalas budi. Tapi aku adikmu. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Obat hari ini harus diminum. Bartender misterius yang bisa memulihkan indera perasamu. Nonate tak mau menemui siapapun, hanya membuat minuman. Aku membujuknya selama sebulan, baru mau menemui kau. Kenapa belum datang? Minuman ini bermasalah. Di mana ini? Siapa dia? Kau ini siapa? Kenapa kau jebak aku? Bicara. Apa kau yang kasih obat kemarin? Su Qiang yang lakukan. Aku tak ingin menjebak. Cepat bicara. Diam saja kau. Berdasarkan kabar, Yang Master Li akan bertunangan dengan Misia dari keluarga Xia. Sekarang malah kau asmara di hotel dengan perempuan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa ini selingkuhan rahasiamu? Kau akan bertanggung jawab padanya? Pergi sana. Inikah tujuanmu? Kasih obat dan menjebakku. Buat aku tidur denganmu. Bekerja sama dengan wartawan untuk jadi Nyonya Li. Bukan. Aku tak lakukan itu. Aku juga jadi korban. Mau menjebakku dengan kemampuan segini? Terlalu naif. Aku Li Xian. Lebih baik kawin dengan pengemis daripada menikahimu. Enak. Aku tak boleh hamil anak Li Xian. Siapa yang suruh kamu beli PILKB? Aku kasih tak. Kamu harus hamil dengan anak Li Xian. Perusahaan bangkrut. Orang tua bunuh diri. Kalau perutmu tidak berhasil lagi. Kita tama. Aku tidak mau. Kau tak boleh begini. Karena aku kakak, kamu harus nurut aku. Gimana nih Kang Qiang? Keluarga Li blokir wartawan. Peristiwa kemarin malam. Tidak ada kabar bocor. Jean-Gant akut. Aku sudah siapkan. Kalian berdua, jaga baik-baik adikku ini. Jean-Gant Biarcan Diakeluar. Nyonya bilang, pernikahanmu dengan Nona Xia sudah fix. Bulan depan ada acara tunangan. Tak ada rasanya. Ani bukan miniman cause tea. Dia di mana? Maf Tuan. Nona Te bilang ada keperluan. Ijan Cuti Sebulan. Itu. Apa dia bilang? Pesan untuk seorang pria? Ada. Nona Te bilang, malam itu gagal datang. Minta maaf. Selamat Tuan Li dan istri atas pernikahan. Selamat. Terima kasih semuanya. Mari kita toast. Yang Master Li tiduri adikku sebulan lalu. Dan menghamilinya. Young Master Li. Kau mau cuci tangan begitu saja? Apa maksudmu ini? Entah dengan siapa. Kau selingkuh di luar. Hamil anak haram. Berani kau tuduh keluarga Li? Beraninya kalian. Jangan macam-macam. Harta orang tua direbut orang lain. Kau tak peduli? Diam. Kenapa? Kau takut kebongkar? Bukan begitu. Aku tidak. Perempuan seperti kau. Sudah biasa kulihat. Nyonya Li. Ini video Tuan Li. Benar kan? Dan ini, USG kehamilan adikku. Perhatikan baik-baik. Aku. Cuma mau satu hal. Adikku harus menikah ke keluarga Li. Masalah ini bisa kumaafkan. Bahkan jika benar, hamil lalu kenapa? Hanya dengan ini. Berani main dengan keluarga Li? Dengar baik-baik. Keluarga Li punya calon menantu pilihan. Xia Roer dari keluarga Xia. Adikmu ini tak layak mengikat sepatunya. Baik. Kalian tak mengaku. Akan kusebar video ini Ke internet. Kadangkan. Ku punya banyak. Bernenya. Gawat. Gawat. Kakek kondisinya kritis. Apa? Kakek sudah stabil. Tapi tidak akan lama.
Temanilah beliau. Kakek, kau pasti sembuh. Yang kukhawatirkan adalah pernikahan. Kakek ingin menggendong cucu. Kek, syukur kakek sehat. Jangan khawatir, pacar Tuan Li hamil. Sebentar lagi menikah. Baik, bagus. Tapi masih adakah waktu untukku menjadi saksi pernikahan kalian? Semua indikator membaik. Jika bertahan selama sebulan, mungkin masih ada harapan. Masih sempat, kakek. Pernikahan segera tiba. Pasti kakek jadi saksi kami. Awasi dia baik-baik. Tujuanmu tercapai. Sekarang puaslah. Aku tidak. Mendekatiku begitu. Taktik Raywanmo sangat menyedihkan. Bukan begitu. Aku benar-benar tak sengaja. Kenapa diam saja? Jangan-jangan kamu bisu? Baik. Aku Yan Li malah menikahi wanita bisu? Kau dan kakakmu benar-benar permainan catur yang hebat. Bukan begitu. Kau pikir dengan hamil, aku akan memperlakukanmu dan anakmu dengan istimewa? Apalagi akal bulusmu? Aku tidak mengincarmu. Aku juga terpaksa. Tapi aku minta maaf atas nama kakakku. Aku tahu, perkawinan kita hanya solusi sementara. Jadi setelah 10 bulan, aku akan pergi tanpa harta. Soal anak. Jika kau tak mau. Kau pikir aku percaya? Perempuan seperti cuma ingin menarik perhatianku dengan cara aneh seperti ini. Kau benar-benar membukin. Bukan. Akan kugugurkan. Aku tak akan biarkan dia lahir di keluarga tanpa cinta. Lebih baik kau tepati janji. Aku pergi ke rumah sakit. Akan ku kembalikan semua ke tempat semula. Mainan sintatalik ini. Ternyata, indera perasaku hanya pulih sebentar setelah minum koktailnya. Tepat 1 bulan. Malam ini K1999 pesankan tempat untukku. Aku harus menemui T. Oke, kebetulan aku baru sampai di rumahmu. Ada APA? Aku sudah selidiki, si bisu itu tidak diterima di keluarga Su. Sebulan lalu keluarga Su bangkrut. Dia memang dijebak Su Qiang, sampai berhubungan denganmu. Jangan-jangan wanita itu benar-benar aborsi? Aborsi? Mi Sutang, sekarang giliranmu. Dia terburu-buru sekali. Jangan-jangan mau menghadang si bisu itu?
Kak Shiryan. Kak Xian, kamu mau kemana? Aku kangen banget sama kamu. Bukan, kamu siapa sih? Aku Xiaroer, tunanganmu. Kak Shiryan, aku tahu kamu menikahinya pasti dia yang menjebakmu. Jadi aku tidak keberatan. Kak Shiryan, asalkan bisa bersamamu, aku rela. Nona Xia, tolong minggir sebentar. Aku ada urusan mendesak. Kak Xian, mau kemana? Kak Shiryan, kamu mau ngapain? Kak Shiryan, kalau begitu Sutang, ini akibat perbuatanmu sendiri. Embrio sudah berusia 4 minggu. Janin sudah punya detak jantung. Dengar suaranya sangat sehat. Semua indikator normal. Kalau begitu kita lanjut. Untuk memulai operasi. Wanita ini benar-benar merepotkan. Ada apa denganmu? Pernikahan kalian cuma solusi sementara. Gugurkan janinnya akan menghindarkanmu dari banyak masalah. Bagi dia juga mungkin lebih baik. Aku tidak bermaksud apa-apa. Cuma berpikir di akhir nanti. Sebaiknya kau dengar detak jantungnya. Lagi pula kau ayahnya. Pasien usia kandungan 4 minggu. Pendarahan hebat saat aborsi. Cepat buat surat kritis. Segera siapkan transfusi darah. Sutang. Tuan, ini ruang operasi. Silakan keluar. Sutang. Pasien tadi mana? Namanya Sutang, si bisu. Baru saja dibawa suaminya. Katanya kakinya kena musibah. Suami. Dia punya suami. Santai, sebentar lagi mulai. Mulai, jangan grogi. Tunggu. Sutang. Kakakmu kena masalah. Sana, Tantan. Adikku sayang, tolong kakakmu. C'est la matkan qui lui a regassu. Kak, sebenarnya Ada APA? Aku tu m'as perlu 10 juta. Tantan tolong kakak. 10 juta, mana bisa cari 10 juta? Boka. Bukannya bilang, adikmu kaya raya, uangnya mana, kalau hari ini tak ada uang. Aku potong jarimu buat makanan anjing. Jangan. Jangan. Bos, dia punya uang, dia istri Li Xian. 10 juta jangan ditanya, 100 juta pun bisa. Bos, 100 juta pun dia bisa kasih. Wah, rupanya si cantik ini punya koneksi hebat ya. Sinilu. Perche. Dia benci aku, takkan datang. Boss. Maman la Gia. Nomor ini tak diangkat, kau cari mati ya, nggak berani. Bos, nggak, Boss. bos, lihat adik, Liat la dia. cantik kan dia, bisa dijual mahal. Argania pasti mal. Boss Lia. Lia. Kau tak tahu malu. Quelle obégitu. Ayo biarkan saudara-saudara. Personne ce nom du lu. Wahahaha. Jengken. Aku hamil. Kemariko. Siapa yang lapor polisi? Cepat, jangan ada yang hidup. Kambali. Mau lari kemana? Bisa kubunuh kau hari ini. Tuan Li, Anda baik-baik saja? You're sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apa kau sadar tadi nyaris celaka? Aku. Bayinya baik-baik saja? Masakan dia peduli padak. Jangan bergerak. Jika ada sesuatu pada anak, ku takkan membiarkanmu lolos. Kenapa? Bukannya kau tidak suka anak ini? Kau mau menggugurkannya tanpa izinku? Itu juga anakku. Untuk keamanan anakku, mulai hari ini, kau tak boleh keluar villa. Kau. Jangan terlalu mengada-ada. Aku tidak peduli padamu. Tang-Tang, liburanmu sudah tiba. Malam ini ada bos besar yang mau pesan minumanmu. Tolong cepat kembali. Akan datang.
Mau kemana? Sembunyiin apa? Bukankah sudah kubilang, demi keselamatan Ana, mulai hari ini dilarang keluar. Kau anggap ucapanku angin lalu? Aku. Kau tak berhak menawar. Lokasi sudah ditentukan. Bos Zhang bilang. Nona Te pasti datang. Sutang, apa kau kuma orang biasa-biasa? Ayo pergi. Tamu ruang 6 belum datang? Tang-tang, selesai mix minuman langsung pulang. Iya. Partons d'été tout. Biasanya siapkan minuman sebelum tamu datang. Sekarang naik mungkin bisa ketemu. Baik, aku paham. Sutang. Birera Makas. Anggur ini. Sementara ini, jangan beritahu Li Xian dulu. Dibuat oleh seorang non. Dia baru saja keluar. Lalu, kenapa kamu di sini? Aku kesini mencari teman. Cari teman? Kamu sedang hamil. Cari teman di bar untuk apa? Aku tidak bohong. Aku benar-benar cari teman. Lalu, temanmu mana? Di mana? Teng Teng. Fonli, apa yang kamu lakukan? Ada hubungannya denganmu? Teng Teng Temengku. Sebagai pemilik 1999, aku wajib melindunginya. Sudah kubilang, aku benar-benar cari teman. Benar juga. Perempuan seperti Sutang, mana mungkin cari T. Sutang. Tak peduli akal apa yang kau rencanakan, kau sudah hamil lewat cara hina untuk jadi istri Li. Sebagai istri keluarga Li. Maka lebih baik kamu menjalankan kewajiban sebagai istri. Kamu ke tempat seperti ini. Kalau ketahuan wartawan, tahu tidak bisa bikin masalah, piweraku. Kejadian itu bukan salahku. Kamu tidak berhak membatasi kebebasanku. Aku tak pahami omonganmu. Singkatnya, jika karena kecerobohanmu hingga anakku sampai kenapa-napa, aku takkan memaafkanmu. Pulang dan istirahatlah. Pernikahan sebentar lagi, kakek mau menemuimu besok. Kakek. Halo kakek, saya Sutang. Kamu. Kenapa menikahi perempuan bisu? Dia tidak bisa bicara, tapi dia mengandung anak. Apakah pernikahan ini sudah dilaksanakan? Kalau belum ya batal saja. Bahas ini setelah kakek. Sutang. Ini tempat yang pantas untukmu, cepat pergi dari sini. Kakek Li yang mau temui Sutang. Ayah, bagaimana kondisi hari ini? Sudah membaik? Lebih baik. Ini putri bungsu keluarga Xia. Xiao. Salam untuk kakek. Ayahku dengar kakek dirawat, menyuruhku bawa tonik. Ayahmu memang perhatian. Karena kakek sudah ada yang menemani. Aku dan Sutang pamit dulu. Buru-buru kenapa? Kalian temani kakek ngobrol. Kebetulan ada barang tertinggal di mobil. Sutang ikut ambil. Ayan. Kau kira aku akan ipiapain Sutang? Bukan itu maksudku. Tenang saja, bagaimanapun Sutang saat ini mengandung cucu keluarga Li. Aku takkan berbuat jahat. Bukannya nanti ada urusan, pulang saja setelah bantu ibu. Ayo pergi. Sutang, lihat diri sendiri. Berasal dari mana? Pantas dengan anakku? Langsung pergi setelah melahirkan. Dasar wanita licik, kenapa tidak menjawab? Jangan-jangan kau mau mengikat anakku terus. Kalau bukan itu maksudmu,
Sutang, jika kau benar-benar punya niat tidak baik, lain kali takkan mudah begini. Tang Tang. Jika Sutang membuatmu tidak nyaman, akan kusuruh dia jarang menemuimu. Jarang menemuimu? Maksudmu aku yang harus jauh dari Sutang, Yan? Kau lupa, perempuan ini pernah menjerumuskanmu? Mengapa kau membelainya? Ibu juga jangan lupa, sudah berjanji tak akan menyakitinya. Takuzanka, Li Xian mau membelak dia tidak si jahat itu. Yan, lepaskan. Nyonya, cepatlah istirahat. Diam, duduk yang benar. Dokter bilang ini keguguran palsu. Harus banyak istirahat. Kok jam 2 pagi sudah? Masih segar begini? Jangan-jangan sulit tidur? Apa kau peduli padaku? Apa kau menyesal dengan perjanjian kita dulu? Aku hanya berterima kasih atas bantuanmu hari ini. Bukan. Sutang. Aku sarankan jangan main-main taktik kejar jauhan denganku. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan padaku? Mengantuk sekali. Aromaterapi buatanku ini bisa membantumu tidur. Tidurlah nyenyak, Li Xian. Dasar kurang ajar. Mereka semua ini, hasil seleksi ketatku, bisa paham bahasa isyarat, biar nanti kalau tersenggol sedikit, tak pura-pura keguguran lagi. Aku tak mau tanggung jawab. Berdiri bengong saja, bisakah kau? Tak lihat ada tamu? Cuma teh saja tak disuguhkan. Tidak usah, Bu. Saya bisa sendiri. Lihatlah Nyonya Su juga hamil. Kok omongan sopan Roer dianggap serius? Cepat pergi seduhkan teh. Saya tak enak badan. Mau minum apa? Suruh pembantu saja. Jangan banyak gerak-gerak. Cepat pergi. Apa kamu mau membunuhku dengan air panas? Aku tidak bermaksud begitu. Teh ini sangat tidak enak. Berani kamu menyajikan ini padaku? Aku akan buatkan yang baru. Tunggu. Tehnya nggak perlu buru-buru. Ini seharusnya kamar yang Master Li, kamar pengantinnya. Kan, aku belum sempat melihatnya. Bawa aku lihat-lihat, yuk. Ngapain masih diam? Cepat pergi, tunjukkan kamar pada Roer. Jangan bilang ini merepotkan. TAPI Li Xian. Dia tidak suka orang lihat kamar kita. Ngomong apa sih kamu? Kamu benar-benar menganggap diri sebagai nyonya rumah ya? Butong, Kemerini. Keluarga Li punya aturannya sendiri. Dasar kurang ajar pada orang tua. Keluar dan berlutut 2 jam. Butong, awasi dia. Nyonya muda sedang hamil. Dia tidak boleh dihukum. Bagaimana jika anaknya kenapa-napa? Cuma modal hamil doang. Kalau bukan karena latar belakangmu, pantasnya cuma jadi pembantu. Nyonya muda, minta maaflah. Aku tidak bersalah. Kenapa harus minta maaf? Sama sekali tidak tahu tata krama. Pantas jadi anak tanpa didikan. Hina aku tidak APA. Tapi ganggu ibuku. Butong, aku tidak enak badan. Tolong temani mereka. Sutang, dasar jalang. Jangan pergi.
Dasar perempuan lisik, mengandalkan kandungan keluarga Li. Sak jagoan. Nanti setelah anak ini lahir, kau akan kulihat nanti. Sutang benar-benar keterlaluan. Tenang dulu, Bu. Kalau Tuan Li tahu, pasti sedih. Ayo pergi dari si jalang ini. Tan, alasan Sutang berani bersikap begitu, karena dia hamil anak Tuan Li. Kalau tidak ada bayi ini, dia tidak ada artinya. Apa maksudmu? Tante, saya cuma berpikir, wanita seperti Sutang tak pantas punya anak Tuan Li. Bagaimana menurut Tante? Jangan bermain-main dengan anak ini. Kakek sangat mengharapkan cucu ini. Tenang saja, Tante, saya tahu batasan. Jangan pura-pura. Jangan kira saya tidak tahu. Kau tak ingin Sutang melahirkan. Kalau sudah berbuat baik, tak saya bantu Tante. Saya tak akan membiarkan dia melahirkan anak ini. Nona bartender teramat. Gudang anggur dapat kiriman baru. Mau lihat? Bartender teh sudah datang? Ngapain nanya dia? Saya penasaran. Katanya dia cuma bu à 3 jeux là, Harry. Rasa tiap gelas berbeda. Bagaimana caranya? Ini rahasia perusahaan. Tidak boleh dibocorkan. Bartender itu datang lagi. Mau lihat? Sutang. Apa aku terlalu baik ke kamu belakangan ini, sampai bikin kamu berhayal? Yang kemarin itu kebetulan, kalau yang sekarang, masih kebetulan juga? Jangan pakai kebetulan buat alasan nguntit. Kamu salah paham. Aku nggak nguntit kap. Aku yang lebih dulu masuk lift. Kalau nguntit malah kamu yang nguntit aku. Jago banget ngerubah fakta. Jangan main akal-akalan di sini. Kalau kamu sentuh batas toleransiku, aku nggak keberatan di kartu keluarga. Tambahan status duda. Ini bukan jalan keluar. Mau kemana dia? Kok Sutang menghilang? Ruang anggur. Kenapa Sutang ke ruang anggur? ITU Li Xian, Jian Gunted aku. Li Xian masih belum yakin. Apakah ini aku? Jangan sampai dia tahu identitasku. Miao, ada yang nguntit di ruang anggur. Tolong suruh pelayan ke sini. 10 orang di belakangku. Pak. Maaf Pak, ini area terlarang. Ini adalah tempat bartender bekerja, kecuali Nona Sutang. Semua auront dit la ramazu. Sutang adalah bartender kalian. Tuan, mohon segera meninggalkan tempat ini. Ini tidak mungkin. Keluarga Su menyembunyikannya 20 tahun lamanya. Dari mana kamu belajar misologi? Nyonya muda, minumlah susu ini. Bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Sudah berhari-hari aku tinggal di sini. Baru kali ini ada yang peduli padaku seperti ini. Hah, kamu cuma bisa sombong karena hamil anak Tuan Li. Kalau bukan karena itu, mana mungkin kamu bisa bersaing dengan Nona Xia Rowet? Kenapa kantong itu mirip dengan kemasan minyak aromaterapiku? Minyak aromaterapiku bisa menyembuhkan insomnia. Kebetulan Li Xian juga insomnia. Jangan-jangan di dalam ini ada minyak aromaterapi. Apakah yang membeli minyakku adalah Li Xian? Yan menyimpan aromaterapi itu di mana? Sampai aku tak bisa menemukannya? Yan sudah pulang.
Kilyar. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Kalau sampai ketahuan, sekalipun punya banyak mulut, tak akan bisa menjelaskannya. Silent. Tuan, ada telepon untukmu di lantai bawah. Kenapa perutku agak sakit ya? Ternyata benar dia yang beli aromaterapi. Pantasan waktu itu saat ku beri, tak ada efek samping sama sekali. Sutang. Sutang. Kau masak kamar compute APA? Dia ternyata belum pergi. Sial, aku tidak bawa notebook. Bukankah sudah kubilang? Kamar ini dilarang untukmu. Kenapa kau tak mau mendengar? Aku hanya ingin memastikan isi kemasan. Apakah daun aromaterapi? Sudah cukup, Sultan. Jangan berpura-pura tak tahu. Hari ini akan kuajari pelajaran. Aku hampir tidak bisa bernapas. Li Xian gila ini. Apa maksudmu ini? Siray, Kau mau cerai denganku? mengapa kau selalu mengira aku menjebakmu? Karena kita sudah menikah. Kalau kau begitu membencinya, lebih baik bercerai saja. Kuberikan izin kau pergi? Aku takkan bercerai. Aku tak akan membiarkan anakku tinggal di luar. Recapkan ini. Sebelum anak lahir, kau tak boleh kemana-mana. Li Xian, aku takkan merekat. Aku ingin bercerai dari... Sutang. Silakan coba kalau berani. Tan sebentar lagi. Setelah anak lahir, segera putus hubungan dengan Li Xian. Hanya kemasan balsam ini yang tersentuh. Mungkinkah dia sangat suka benda ini? Ini resep khusus Nyonya Tong untuk Nona. Katanya bisa menenangkan dan menjaga janin. Silicon Dimonum Selegy Hangit. Rasa sap ini agak aneh ya? Begitulah rasa obat tradisional. Ini demi kebaikan anak. Baiklah, aku minum saja. Kemasan balsam. Tapi kenapa memberi ini padaku? Apa maksudnya ini? Cuma kantong biasa, sampai senang segininya? Dia tak terlihat seperti gadis matre biasa. Tuan muda dan Nyonya pingsan. Ada apa ini? Sutang, kamu benar-benar terkutuk. Kau tiga mempunyai aku. Tidak mungkin. Anaknya masih baik-baik saja di dalam perutku. Lihat sendiri. Bayi dalam kandunganmu sudah meninggal. Bagaimana mungkin? Apa maksud wajahmu itu? Kau tidak percaya tahu. Tidak mau mengaku telah membunuh anakku? Beri aku penjelasan. Bagaimana kau membunuh anakku? Bagaimana mungkin anakku mati? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak berniat menggugurkannya. Bukannya kau ingin sirai diriku? Surat nikah sudah kau robek. Kau membunuh seorang anak. Bukan masalah besar. Li Shiyan perkiala padaku. Itu juga anakku. Aku tidak sebengis itu. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa? Apakah keluarga sudah menandatangani persiapan untuk operasi induksi?
Aku tidak bisa induksi. Ada yang tidak beres dalam hal itu. Tolong. Tolong aku. Tolong aku. Berhenti. Kau bisa bicara? TN Lee, operasi sudah siap. Batal sementara. Jika Janin mati di dalam rahim. Terlalu lama mengendap. Bisakah memicu penyakit ganas? Saya yakin. Masih berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Bagaimana aku percaya padamu? Aku tak sengaja menipumu. Aku menderita afasia bawaan. Saat terkejut, kadang bisa bicara. Aku percaya sekali ini. Aku bisa merasakan, bayi ini masih hidup sehat. Pasti ada yang ingin celakakan bayiku. Kita ke rumah sakit lain. Janin agak lemah. Perbanyak nutrisi. Ini obat yang harus diminum. Terima kasih, dokter. Ayo pergi. Kan ku bilang bayinya masih ada. Tapi ada yang ingin menyakitinya. Kita tak tahu pelakunya. Jadi, bantu aku cari pelakunya. Jangan berpura-pura. Baik. Sutang, perempuan lisik. Mengapa kau bunuh cucuku? Siapa yang bilang? Berarti ini benar terjadi? Sudah kuduga, dia punya niat jahat. Bagaimana dia tahu? Jangan-jangan Bai Yunshu yang ingin bunuh bayi? Turunkan aku. Kau bisa. 3 bulan pertama berisiko. Kalau ada masalah, itu wajar terjadi. Mungkin Nona Su sendiri tak sengaja makan sesuatu sampai keguguran. Tak sengaja? Sengaja. Apa maumu Sutang? Tenanglah. Ibu, tenang dulu. Aku tidak menggugurkan bayi. Kau tak pantas dipanggil ibu. Sutang, jangan berpura-pura di sini. Aku takkan melepaskanmu. Tapi kenapa dia ingin mencelakaiku? Apa keuntungannya bagi dia? Kurasa Nona Su pasti punya alasan tersembunyi. Jangan-jangan karena grup Su yang kini sudah pulih. Jadi Anda mau kembali? Kalau dipikir-pikir, Jika aku bukan nyonya muda keluarga Lee, Sia Roer yang paling diuntungkan. Dia mendorongku di kantor catatan sipil untuk menggugurkan kandung gengku. Tak disangka dia masih belum menyerah. Kau bilang Sutang memanfaatkan keluarga Lee. Ada buktinya? Kakak Xian, ini hanya dugaan. Urusan keluarga kami bukan urusan orang luar. Kakak Xian aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, Nona Su tinggal di sini terus. Kalau dia mau menggugurkan kandang gennya, pasti ada bukti yang tertinggal. Benar kan? Roar binar. Butong, geledah kamarnya. Ada yang ketemu? Obat aborsi. Langka lisik sekali. Sutang, hari ini aku harus memberimu pelajaran. Jangan kira keluarga kami bisa diinjak-injak. Butong, mesakkan dia ke ruang bawah tanah. Kau memanfaatkan. Aku tidak minum obat ini. Lagi pula menggugurkan anak. Apa untungnya bagiku? Nona Su, jangan-jangan karena grup Su sudah bangkit kembali. Jadi hubunganmu dengan Kak Xian sudah tidak ada perasaan lagi, makanya kau berbuat begitu? Sutang, kau masih mau mengelak? Nona Su tak perlu lagi menjelaskan. Sebenarnya wajar kau berpikir begitu. Bicara lagi, kau kulempar keluar. Kak Xian, kau memukulku? Ayan, apa kata Roer salah? Semua ini terlalu kebetulan. Aku hanya minta 3 hari untuk membuktikan kesucianku.
Jika setelah 3 hari, aku belum menemukan bukti, silakan kalian hukum aku. Serahkan pada... Ayan, jangan kau membela wanita ini. Dia bunuh anakmu, kau lupa. Ebio. Biarkan aku urus ini. Ibu lelah, istirahatlah dulu. Ayan, dengarkan aku. Hari ini aku harus usir wanita ini. Nyonya Tong, antar ibu keluar. Hexrin, Nyonya, silakan. Tak disangka akting Sutang bagus. Jelasnya Hailong, pelayan yang setiap hari tepat waktu, antar obat ke kamarku, juga hilang. Pasti ini berkaitan dengannya. Nyonya Tong sebelumnya, pelayan yang merawatku di mana? Maksudmu Xiao Hong? Dia bilang tidak enak badan tadi pagi, minta izin pulang. Kau perlu dia? Sayel, dia kabur. Sayel, dia berhasil kabur. Bisa berikan alamatnya kepada saya? Bisa. Dia tinggal di Jalan Wangsuan No. 5, Suburb Utara. Cari informasi tentang Xiao Hong, Jalan Wangchon No. 5, Suburb Utara. Itu alamatnya. Baik, Nona. Saya terjebak di keluarga Li. Urusan lain saya serahkan padamu. Tolong selesaikan. Nona besar, pembantu Xiao Hong sudah ditemukan. Saat menangkapnya, dia sedang di bandara. Bersiap meninggalkan negara A. Mau temui dia sekarang? Obat di kamar, apa kamu yang taruh? Suplemen yang kamu berikan, apa dicampur obat aborsi? Bukan saya. Sanggup, saya tidak melakukannya. Kenapa menculik saya? Kalau tidak ada bukti, Tidak akan mencarimu. Katakan, siapa dalangnya? Saya tidak mengerti omonganmu. Ini penculikan. Kalau tidak melepaskanku, akan kultar polisi. ku beri kesempatan terakhir. Mengaku, atau tidak? Ampuni saya. Sungguh tidak tahu. Saya benar-benar tak tahu apapun. Ini wewangian buatan. Orang yang menciumnya akan gatal-gatal. Seperti banyak semut, merayap di tubuhmu. Saya mau bicara. Semua ini, Surahan Xiaoer, kumohon ampunilah saya terpaksa. Adik saya kena leukemia, butuh biaya pengobatan besar. Saya sudah terjepit. Ternyata Xiaoer. Ro, kabarnya istri yang Master Li itu menggugurkan anaknya. Dulu mereka bersatu karena anak ini. Sekarang anaknya hilang. Apa kau akan jadi nyonya muda keluarga Li? Betul. Setelah aku usir si bisu itu, akulah nyonya muda Li, yang terhormat. Jika kau jadi nyonya muda Li, jangan lupakan kami. Untuk dapatkan posisi nyonya muda Li, Xiaoer benar-benar kejam. Hei, kenapa kau menguping? Kukira orang tak beradab. Ternyata Nonas baru keguguran, seharusnya istirahat. Kenapa ke sini? Apa dia mengusirmu? Xiaoer, kau yakin, setelah aku keguguran, kau bisa jadi nyonya muda Li, terlalu dini untuk bersenang. Kau gerak-gerik apa ini? Nona Su masuk ranjangnya, lalu hamil. Untuk minta bantuannya, setelah bantu keluarga Su dan mereka makmur, kau tinggalkan dia, lalu gugurkan anak? Berani beraninya kau pukul aku. Memukul tak perlu pilih hari. Yang Master Li malah bantu Su Teng. Katanya, Su Teng menggugurkan anak Li. Dia sangat marah. Kenapa kau di sini? Lalu kenapa kau di sini? Xiaoer Yang menyuruhku taruh obat di makanan nyonya. Itu racun lambat. Jika dikonsumsi rutin, merusak janin dan ibu. Dalam 3 bulan, janin akan mati. Bukan. Ini semua palsu. Ini rekayasa.
Semuanya, tangkap wanita gila ini. Heck Yan. Serahkan pada. Lakukan sesuai keinginanmu. Nanti bawa dia ke kantor polisi. Baiklah. Jangan, Heck Yan. Maafkan aku kali ini, aku hanya tersesat. Xiaower, kau melakukan penganiayaan sengaja. Akan ku serahkan kau pada polisi. Kau bisa ceritakan alasanmu pada polisi. Jangan Kak Yan. Jangan. Jangan-jangan kau suka pada gadis bisu itu? Dangar dia dalam masalah. Langsung buru-buru datang, membelanya mati-matian. Mana mungkin aku suka bisu? Kalau tak suka, ngapain dibela? Aku ingat dulu, kau menolak pernikahan ini. Qui n'a pas tacle passe quand ça ja? Karena, bagaimanapun dia istri Li Xian. Kau benar-benar suka si bisu. Bukannya kau sedang sibuk? Ah, aku harus pergi. Ada urusan dulu. Mana mungkin aku suka Su Tang? Ini hadiah balasan untukmu. Hadiahnya terlalu kecil. Lalu mau apa? Apa maumu? Comme Mansuka si bisu. Aku tak mungkin suka Su Tang. Tidak. Mustahil. Ada apa dengannya hari ini? Dia gila ya? Su Tang. Kamu ngapain? Lihat aku ngapain? Ku mau bersihin mulut. Kenapa nervous banget? Kira aku mau menciummu? Tang, aku lagi kekurangan uang. Bisa kasih aku 5 juta? Perusahaan Su sudah stabil, tapi butuh dana buat kontrak. Suk yang mau apa lagi? Bangsat. Apa kau benar-benar Mau tinggalin keluarga Su? ini Jeripeya orang tua kita. Masih belum bisa blokir dia. Orang tua bunuh diri terjun. Banyak keanehan dalam kasus ini. Aku harus pulang cari bukti. Besok aku mau pulang. Oke, besok aku antar sopir. Suk yang ini mencurigakan. Suru Chen Jinwa Seladiki. Waktu terakhir datang ke sini bukan seperti itu. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Nona kembali. Iya Bu Zhang, aku pulang. Apa yang terjadi belakangan? Nona belum tahu. Sejak kejadian waktu itu, tuan muda dia. Tantan. Copulent. Tantan. Kamu sudah pulang. Tantzang. Tolong buat quand minument un tucadicu. Yang dia suka. Baik tuan muda. Kenapa larang Tante Zhang bicara? Tantzang Kuma. Asisten di keluarga kita. Dazar apa dia berak. Membicarakan urusan keluarga kita? Tante Zhang mengasuh kita sejak kecil. Berani bilang begitu ke dia. Sudah, jangan lanjutkan. Tang, ku jawab. Kamu pulang kali ini. Sudah beritahu Tuan Li belum? Apa hubungannya dengan dia? Masa tidak ada hubungannya? Keluarga Su dan keluarga Li punya ikatan pernikahan. Sekarang keluarga kita ada masalah. Li Xian harus membantumu. Dari mana dapat 5 juta tanpa dia? Maksudmu, suruh aku minta uang ke Li Xian? Li Xian wajib membantu. Memalukan. Sutang. Aku panggil kamu pulang, bukan untuk mengkritik uangku. Tak ada uang. Sutang, mana uangnya? Sudah kubicara 5 juta harus dibawa. Sekarang bilang tak ada, kamu sengaja ya? Mau uang boleh saja. Tapi aku harus tahu masalah perusahaan sebenarnya. Untuk apa butuh uang segitu? Urusan perusahaan tidak kamu pahami, lihat pun tak ada gunanya. Tetap harus kulihat dulu. Tantan. Kamu bilang di dunia ini, Anya kita berdua keluarga. kakak tidak akan bohongi kak. Sekarang perusahaan ini benar ada kesulitan. Tolong ambilkan uang ini, bantu aku lewati masalah. Begini. Tantan. Kamu keluarkan dulu uangnya, nanti setelah masalah selesai, akan kukembalikan uangnya. C'est-tu jus?
Uang masuk kantong, bisa dikembalikan sungguhan? Kakak, tak mau berdebat, sekarang ke perusahaan. Ah, je suis tentant. Ngapain? Simpan itu. Saillant. Kondisi perusahaan ini, kamu sudah lihat sendiri. Masih tidak percaya padaku? Hah? Saillant. Mau lihat apa? Bilang saja sama kakak. Nanti-cacac sur Oran Bilkan. Minger Teng Teng. Kalau ada yang mau dibicarakan, bisa langsung ke kakak. Kakak ipar minta 5 juta. Aku penasaran proyek apa? Butuh 5 juta? Sejak orang tua meninggal, perusahaan terus merugi terus. Khawatir speng. Ya ampun, usaha keras orang tua membangun perusahaan ini bisa hancur. Makanya sekarang butuh proyek segera untuk meredakan kejelisahan semua orang. Cari proyek yang cocok lah. Bisnis keluarga kita properti. Harga properti sedang tinggi. Asal kalian serius mengerjakannya. Aku yakin pasti bisa dapat proyek bagus. Tang Tang, kamu terlalu polos. Perusahaan kita sudah menyusut parah. Mana ada dana untuk tender lahan, mengembangkan lahan, juga butuh modal. Ujung-ujungnya, masalahnya selalu uang. Ada lahan yang diminati? Maksudmu apa? Kalau ada lahan bagus, ikut tender saja. Pemerintah tidak lihat skala perusahaan, hanya lihat proposal bagus. Kalau tender menang, aku Maksudmu gimana? Apa kau mau kita ikut tender cuma modal omongan? Sutang. Kamu harus keluarkan uang sekarang. Kalau tidak, keluarga Su akan hancur. Kalau berani mengganggu urusanku. Jangan salah cacac. Tuan Li. Nyonya muda sudah pulang ke keluarga Su, lalu pergi ke grup Su. Saat ini masih di grup dan belum pulang. Sejak investasi Su Zenyao gagal. Keluarga, suite rumoroso. Kini hampir bangkrut. Nyonya muda pulang kali ini. Pasti, un tuc menyelesaikan masalah ini. Grup Su bangkrut. Apa yang bisa dia selesaikan? Saya juga menemukan kakak Nyonya muda, Su Qiang, pernah terlibat judi. Siapkan mobil ke grup Su. Baik. Kenapa lihat aku terus? Kamu kan adikku, kasih aku uang. Itu sudah kewajiban. Usulanku sangat wajar. Kenapa reaksi Sukyang berlebihan? Hari ini harus berikan uangnya. Kalau tidak. Lalu bagaimana? Camus. Suchang budget mendesak. Ingin mendapatkan 5 juta ini. Pasti bukan untuk perusahaan. Sikapnya seperti ini. Jelas menyembunyikan sesuatu. Membawangku. Aduh, kalian bersaudara ini ngapain? Bicaralah baik-baik. Masuk dan bicara pelan-pelan. Kita semua keluarga. Ngapain sampai seperti pedang terhunus? Ya. Tang Tang, kondisi perusahaan sekarang sudah kamu lihat sendiri. Bagaimana kalau begini? Kamu danakan dulu uangnya. Nanti setelah proyek didapat, kami kasih 30% keuntungan. Setuju? Boleh, tapi bagi untung pakai kontrak. Kita tanda tangani kontrak dulu. Nanti baru saya beri uangnya. Sutang, jangan sembarangan. Hari ini harus berikan uangnya. Kalau tidak, aku akan menjual. Camus pasti laku mal. Jual kamu. Sayang, kamu baik-baik saja? Suamiku, kau baik-baik saja? Apa lagi yang kau tunggu? Pulang. Kenapa kau datang ke sini? Pulang dulu. Li Xian, berani-beraninya kau memukulku. Memukulmu saja sudah membuatku jijik. Perani beraninya mengganggu wanita Li Shiyan. Jika kau masih berani berniat jahat padanya, aku tidak segan menghabisi dirimu. Sutang, kau memang tidak tahu berterima kasih. Sukyang kan kakakmu sendiri. Bagaimana bisa kau hanya dia melihat Li Shiyan memperlakukan dia sekejam ini? Kau cari mati ya? Hadong satu yari Suchang, bayar dia ingat selamanya. Tuan Li. Tuan maafkan. Saya sudah salah. Suamiku juga menyadari kesalahan. Kami seharusnya tidak menyakiti adikku. Tidak seharusnya berniat jahat padanya. Kumohon maafkan kami kali ini. Bolehkah? Cepat pergi. Siap. Apa maksudmu? Tidak. Kau merasa kasihan? Aku hanya tak ingin darah mereka mengotori perusahaan orang tua. Pulang. Tang Tang, anak buahku menemukan. Suchang akhir-akhir ini sering bolak-balik ke bank gelap. Tempat judi di sana sangat ganas. Orang tanpa trik khusus. Mesak kurang dari sejam, langsung habis-habisan.
Sukiang sepertinya mau menang uang dengan cara ini, tapi uangnya sendiri malah habis terkuras, plus 5 juta tambahan. Su Chong berani berjudi ke tempat kumuh seperti itu. Dia mau membawa keluarga Su ikut terjerat. Tang, sekarang gimana? Yutang Su Chong, itu uang pinjaman berbunga tinggi. Kamu tahu sendiri, tempat kotor seperti itu. Orang-orang di sana, semua kejam tanpa ampun. Ada Dardi Tenggon mereka, tidak takut penguasa. Orang seperti ini sulit dihadapi. Keluarga Su harus kubantu, tapi kalau membantu mereka, berarti juga harus menenggang Su Chong. Li Shiyan potong yari Su Chong. Dia akan diam sebentar. Li Shiyan sehebat itu? Dia melindungimu. Aku mulai lihat dia beda. Dia dan keluarganya agak berbeda juga ya. Allô. Ada orang di sini? Tapi kurasa, duduk di sini lebih nyaman. Nona, ta camp Kébera ton camp? Wah, Dia sudah tolak Kak Tidak Lehate. Kalau matamu bermasalah, aku tak keberatan mencongkelnya. Tuan Li, ampun. Cepat pergi. What Tuan Li? Kebetulan sekali. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, apa kamu akan lagi mencari perhatian? Barusan puji Tuan Li keren, tapi belum semenit. Sudah sinis ke istri sendiri. Teng aku ingat. Aku belikan hadiah. Ayo kita lihat. Su Tang, coba pergi. Aku perlu pertimbangkan Urizen Su Chong. Bagaimana menghadapinya? Mungkin Li Xian punya cara. Aku pulang dulu bersamanya. Baiklah. Dari sekarang sampai anak lahir nanti, kamu tak boleh kemana-mana. Su Chong pinjam Wu juta yuan dari pinjaman ilegal. Orang lembaga keuangan ilegal pasti akan memberu Su Chong. Aku harus menyelesaikan sebelum mereka menangkapnya. Selesaikan ini, atau grup Su akan bahaya. Dengar baik-baik, Yari Kakakmu. sudah kupotong. APA. kesabaranku terbatas. Sebelum jam 12 malam ini. 5 juta harus cair. Kalau tidak. Kepalanya yang berikutnya. Silent. Cari lokasi lembaga keuangan ilegal itu. Su Chong hadang Wu juta yuan. Aku akan balas cara dia. Berhutang dengan cara yang sama. Non, itu sangat berbahaya. Seladaiki. Saya. Terlalu kebetulan. Semua kejadian terjadi di tahun yang sama. Orang tua lompat gedung. Grup Su hampir bangkrut. Su Chong berjudi. Apa ada hubungannya? Lembaga ilegal ada di Tongcheng. Mereka penguasa daerah itu. Non tak boleh pergi. Biar aku saja. Pemilik lembaga itu kirim undangan via email penjual parfum. Undanganku sudah diterima. Ini harus kuselesaikan sendiri. TAPI Li Xian pasti tak mau melepas aku. Bagaimana cara membujuknya? Makam orang tua juga ada di Tongcheng. Aku bisa pakai alasan ziarah kubur untuk meyakinkan Li Xian. Aku harus ke Tongcheng. Untuk apa ke sana? Aku menikah mendadak. Ibu belum tahu. Aku ingin berziarah, memberi kabar pernikahan. Bawa barang. Aku ikut. Ngapain ikut? Kau ziarah orang tua. Harusnya aku temani. Kereza, mereka tak ingin melihat. Kita yang tak rukun. Aku cepat kembali. Paling lama 3 hari. Perci. Dasar pemera. Tapi tujuanku tercapai. Takkan kuharakan sikapmu. Kenapa kamu datang? Bukannya sudah kularang? Aku ke Tongcheng urusan dinas. Hotel lain sudah penuh. Biarkan aku masuk. Menginap semalam. Apa Li Xian sengaja cari masalah? Meski tidak, pasti ada niat jahat. Jangan biarkan dia masuk. Biarkan aku masuk. Tidak boleh. Tuan Li. Apa Tuan paham? Apa maksud nyonya tadi? Apa menurutmu aku bisa bahasa isyarat? Tidak bisa? Aku jelas lihat. Di Meja Kerja Tuanada. Buku bahasa isyarat. Oh. Sepertinya aku tahu. Sesuatu yang tidak boleh diketahui. Tuan Li belajar bahasa isyarat. Berarti. Di hatinya, sudah menerima nyonya? Kamu datang beauty PA? Aku ziarah ke makam mertua. Tidak boleh? Ibu, aku sudah menikah. Bukannya ibu ingin melihat aku menikah? Hari ini ku bawa buku nikah. Ibu mertua. Saya Li Xian, suami Su Tang. Tenang saja. Akan kujaga dia baik-baik.
Di hadapan ibu, jangan cari masalah. Sekarang bukan saatnya berdebat dengannya. Aku akan rawat Sutang baik-baik. Seumur hidupku. Hanya dia satu-satunya istri. Terima kasih sudah menemani aku berziarah ke makam orang tua. Aku ingat, kamu kesini untuk urusan kerja. Silakan lanjutkan pekerjaan. Refleks menggunakan Barisa Izirat. Lupa dia tidak mengerti. Sebenarnya kamu tidak perlu terburu-buru. Temani aku jalan-jalan di Tongcheng dulu. Kenapa dia tiba-tiba bisa mengerti bahasa isyarat? Tapi aku ada urusan. Aku pergi dulu. Mengapa dia belajar bahasa isyarat? Apa dia menyukaiku? Sudah, jangan dipikirkan Sutang. Sekarang persiapkan diri baik-baik untuk pesta malam nanti. Hetai. Li Xian, kenapa dia ada di sini? Perempuan ini mirip sekali dengan Sutang. Tuan, Nona Siang sudah sampai. Nona Xiang. Halo. Siapa sebenarnya orang ini? Bisa mengelola bisir keuangan gelap dan kasino sebesar ini. Bukan orang sembarangan. Hingar Tuan mengalami masalah sakit kepala. Khusus membuat aromaterapi ini untuk meredakan sakit kepala Tuan. Oh. Memang produk yang bagus. Tapi aku tidak bisa menerima hadiah Nona Siang tanpa balasan. Silakan sampaikan. Ada yang bisa kubantu? Dia sangat bersetuju. Apa ini jebakan? Ini hanya balas budi. Tuan sudah memberiku hadiah. Aku sangat berterima kasih. Hadiah itu Anyala. permintaan maaf karena pelayan bersikap kasar. Nona Siang tak perlu sungkan. Silakan sampaikan permintaan. Pasti akan kubantu. Karena Tuan begitu terbuka, aku tidak akan menolak. Sebenarnya, ada satu hal perlu bantuan Tuan. Ada pria bernama Sukiang berjudi di sini. Kalau wujura, aku ingin lunasi utang ini. Apa hubunganmu dengan Sukia ini sebenarnya? Utang sebesar ini, harus kau yang melunasi? Aku dan Sukia, hubungan kita tak penting. Utang ini, takkan Tuan hapus begitu saja. Ayo kita bertaruh. Menang, utang lunas. Kalah, aku bayar double. Wah. Bahkan jika aku kalah, cuma 10 juta receh. Takan cuperatikan. Jika taruhannya ditambah aku sendiri, Nona Xiang. Berani sekali kau. Baik. Aku temani main. Siapa cewek ini? Kayaknya jagoan, sekuat apapun. Mana bisa lawan Tuan 11? Sejak Tuan 11, buka ban gelap, tak pernah kalah. Dari cara pegang kartu, cewek ini pemula. Jelas Noubie. Main dans le Itu vent, tu annonces. Bunuh diri namanya. kok bisa kartu kah? Tak mungkin, aku tak pernah lihat ada yang bisa kalahkan Tuan 11. Nona Xiang. Kukala. Tuan 11 memang jago. Masa sih? Dapat kartu A dari mana? Kepala rumah tangga. Bersihkan tempat. Nona Xiang. Karena kau kalah, Sezue Père Jean Gian t'a dit. kau harus tunduk padaku. Dia tidak kalah. Tuan Li. Li Xian. Apa maksudmu ini? Kau juga mengincar Nona Siang? Dia memang wanita saya. Li Xian tidak tahu siapa aku ini, bisa senaknya mengucapkan kata-kata begitu. Tak kusangka bos 11 yang terhormat bisa menggunakan cara curang untuk mengincar gadis kecil? Bukankah ini agak terlalu hina? Tuan Li. Apa buktimu kalau aku curang? Lalu semua ini, kau jelaskan bagaimana? Tuan Li. Kau sengaja ingin mengacaukan tempatku? Ikut aku. Kau pikir ini tempat apa? Bisa seenakmu masuk dan pergi semaumu? Aku tidak kalah. Kenapa aku tidak boleh pergi? Koyong bisu. Cacat ini. Kutahan kau di sini, sudah menghormatimu. Kalau tak tahu terima kasih. Jangan salakan aku. Kalau tak beradab. Pengawal. Apa maksudmu ini, Tuan 11? Nona Xiang. Aku bukan tipe orang yang mudah diajak baik. Sejak awal, Ukapanku. bukan permintaan, melainkan perintah. Sebaiknya kau tetap di sini. Kalau tak mau, bersiaplah menerima konsekuensinya.
Apa Tuan 11 Ma memaksaku? Tak ada ruang negosiasi. Sebeknya, putuskan sekarang juga. Akan kubawa kau pergi. Li Xiang, Kau sudah niat keras, mau merebut orang dariku? Ya, ini wilayahku. Tak takut. Terjebak di sini bersamanya? tergantung kemampuanmu, sanggup atau tidak. Baiklah, serons mereka. Nona Xiang, Maukah kau tinggal sekarang? Aku tak akan tinggal. Aku ikut. Sudah kuberi kesempatan, Tuan Shi. Sekarang giliranmu, memohon padaku untuk pergi. Hari ini, 11 MU. Furan Mangormati. Mohon maaf, Nona Xiang, ampuni kelakuanku tadi. Utang 5 juta itu akan kuhapus. Sudah kubantu Nona Siang, pertolongan besar. Takon, ucapkan terima kasih. Terima kasih bantuan Tuan Li. Kau tak bisa bicara. Tuan Li sensitif akan ITU. Tak APA. Istriku juga bisu. Kebetulan sekar. Tapi aku tak percaya adanya kebetulan di dunia. APA maksudnya? Kapan mau melepas? Apa maksudnya ini? Jangan-jangan dia curiga padaku? Sutang. Sutang. Perasik parfum. Ternyata orang yang sama. Harus kubicarakan. Mengapa dia pura-pura tak kenal? Li Xian, kau ngapain? Kenapa tadi pura-pura tak kenal? Terbukti dia menebaknya. Ekspresimu ini, tidak tahu atau lupa. Jika memang lupa, akan kubantu mengingatkanmu. Apa yang kau lakukan? Tidak terasa familiar? Sebenarnya mau apa? Aku hanya penasaran. Bagaimana bisa kau menyembunyikan identitas selama ini? Bahkan keluargamu tak tahu. Aku tak paham maksudmu. Coba jelaskan. Mengapa kau dan sang maestro parfum itu memiliki tahi lalat yang sama persis? Aku lelah, silakan pergi. Aku mau istirahat. Kilya, Sutang. Apa kau lupa sesuatu? Kita suami istri, Sutang. Aku semakin tertarik pada... Masih berapa banyak hal yang kau sembunyikan? Beijing Gan. Kita sudah suami istri, ini hal yang wajar. Kenapa giliran aku jadi bajingan? Istirahatlah yang cukup. Tiket pesawat siang sudah kupesan. Sampai ketemu di rumah. Adik. Utangku sudah lunas. Apa yang Master Li yang bantu? Lusakan ulang tahun kakak iparmu. Aku mau adakan pesta ulang tahun. Nanti, Kamu dan yang Master Li harus datang. Ingat, wajib bawa yang Master Li. Pesta kali ini adalah perayaan pertama keluarga setelah melewati cobaan besar. Pesta perdana kita. Dengan kehadiran yang Master Li, aku yakin grup pasti akan kembali ke zaman kejayaannya dulu. Nona, kasus Tuan dan Nyonya jatuh dari gedung sudah tuntas diselidiki, detailnya akan dikirim ke email Anda nanti. Sepertinya acara jebakan ini harus kuhadiri. Bersih-bersih yang benar. Di sini, di sini, di sini. di sana, di sana, di sana. USAP Kuata. Su Qiang, orang tua jatuh dari apa itu ada hubungannya denganmu? Tonton, di mana Li Shao? Li Xiao tidak datang bersamamu? Tidak. Sutang, apakah sudah berani sekarang? Sekarang, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apapun? Dia sudah mematahkan satu jari. Kau masih ingin bertemu dengannya? Jangankan satu jari ini. Asalkan Li Xiao bisa bantu keluarga kita, nyawaku pun tak masalah. Jangan bicara terlalu cepat. Saat nyawamu benar-benar terancam, kau akan lari lebih cepat dari siapapun. Adieu, Teng Teng. Kau bisa datang. Kakak ipar sangat senang. Soal sebelumnya, itu kesalahan kami. Kami bertindak gegabah. Kakakmu sudah dihukum. Seharusnya kau bisa memaafkan kakakmu, benar, kan? Sekali terjadi, akan terulang. Bagaimana jika kalian butuh 5 juta lagi? Apa kalian akan mengancamku lagi? Tidak. Tidak akan. Kakakmu itu, dia tidak akan berjudi lagi. Dia sudah berhenti berjudi. Semoga saja. Teng Teng, Teng. Hanya seorang bisu. Baronnya dia bertindak begitu. Bukankah karena Li Xian mendukungmu? Jika tidak ada Li Xian, Sutang, kau bukan siapa-siapa. Kemana Sutang pergi?
Dia tidak memberitahu Bapak pulang ke rumah orang tua. Pergi tanpa pamit sama sekali. Dia benar-benar keterlaluan. Menganggapku tak ada. Saatnya memberinya pelajaran. Nona, tolong makan sedikit. Sudah. Aku tak nafsu makan. Tapi Nona, Sekarang sedang hamil. Harus tetap makan meski tak nafsu, agar bayi tidak kesusahan. Kesukaanku waktu kecil. Silakan makan minum sepuasnya. Teng, bukankah sudah kuberitahu? Hari ini ada pesta di rumah. Bajumu terlalu sederhana. Sangat tidak menghormati tamu. Kenapa aku tidak ganti baju? Itu harus kau tanya diri. Apa maksudmu? Kenapa kau sembunyikan? Gon melemku? Maksudmu aku sengaja mencuri gaunmu? Suteng, masa bicara seperti ini? Aku ini kakak iparmu. Tak kesangka, kau menyidu begini. Menyakitkan hatiku. Wanita yang pakai baza, iziaraitu. Itu Sutangnya? Wajahnya biasa saja. Tuan Li. Kok mau sama wanita begini? Mungkin jago diranjang. Dia juga tidak sok jadi Phoenix. Tuna wicara itu cacat. Kakak. Berani sekali muncul. Masih sok jagoan. Kau tahu wajahmu jelek, tapi berani muncul. Memelekin Jiang miao si cewek ini. Kenapa dia datang? Dia datang. Orang lain gak bisa ngejek Suli lagi. Kok orang sembarangan bisa datang ke pesta keluarga Su? Keluarga Su sudah jatuh miskin ya? Maksud kamu apa? Maksudku jelas. Kamu siapa? Bisa satu pesta denganku? Ko. Minger. Aku ingat, kok aku gak undang Nona Jiang? Tapi, udah datang ya. Tolong Nona Jiang, bersikap baik ke tamuku. Ini ulang tahunmu kan? Iya ulang tahunku. Kenapa? Tamu-tamumu ini. Mulutnya, bau banget kayak sampah. Mending aku kasih sikat gigi. Biar mulut kalian bersih. Kau. Sui, pulang kok gak bilang? Aku malah dengar dari orang. Aku mau tanya, kamu ngapain di sini? Jelas buat jagaan kamu. Kalau aku gak datang, kan kamu dibully mereka. Ngemesin banget sih. Bodoh. Makan. Ayo pergi. Kamu kenapa Suli? Aku gak tahu. Tiba-tiba pusing. Panas banget. Itu pasti ada yang racunin. Jangan takut aku bawa pergi. Adikku kurang enak badan. Tolong gandeng dia. Siap. Apa yang kamu lakukan? Su-chan, apa yang kamu lakukan? Adikku sedikit tidak enak badan. Nona Jiang, silakan pulang. Teng, lepaskan Tang, lepaskan dia. Nona Zhang. Silakan pulang. Su-chan, kau Teng. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Kenapa kau memasukkan obat ke Paf Tang? Kau beri dia obat? Dia itu adik kandungmu. Satu kali menipunya belum cukup? Apa kau ingin dia hancur? Baru kau akan berhenti? Aku menganggapnya adik. Apa dia menganggapku kakak? Lihat jari ini, dia melihat dengan mata kepala Orang Suryon Li Xian. memotong jariku ini. Dia bahkan tidak memohon. Aku tidak punya adik seperti itu. Aku tidak punya. Li Xian memotong satu jarimu? Itu sudah baik hati. Seharusnya kau datang dan diberi makan anjing. Lepaskan Tang sekarang. Jika tidak, aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Dia sedang hamil. Wajar jika dia mengantuk. Polisi datang juga tidak ada gunanya. Seharusnya aku membawa Tang pergi. Tidak ada orang lewat di sini. Su Chong memaksa membawa Teng. Aku bahkan tidak sempat berteriak. Su Chong, kau bukan manusia. Sini, usir dia. Lepaskan aku, kakak. Lepaskan aku. Tong. Ya. Li Xian, cepat selamatkan istrimu. Apa katamu? Su Qiang memaksa memasukkan obat ke Tong. Obat itu berbahaya bagi kesehatan. Pergi cari. Siap. Su Chong benar-benar bangsat. Sekali menjebak Tong belum cukup. Mau menjebaknya lagi kedua kalinya. Maksudmu apa? Maksudku, Su Qiang menjebak Tong. Pertama kali Su Qiang menjebak Sutang. Kapan itu? Saat kalian di hotel itu. Waktu itu, Su Qiang memaksa menyuapi obat ke Tong. Kalau tidak, kalian berdua yang tak ada hubungannya, mana mungkin bisa bersatu? Atau kau pikir, Tong sengaja begitu? Tidak mungkin, kau benar-benar berpikir begitu? Kasus seperti ini terlalu banyak. Para wanita itu gagal semua. Hanya Sutang. Tidak hanya menjeratku dalam skandal, tapi juga masuk keluarga Li. Tapi kenyataannya, dari awal sampai akhir Sutang hanyalah korban jebakan. Sutang sedang hamil, tidur dengan pria lain. Jorok banget. Gak mungkin.
Jangan nggak percaya. Catapambantu Keluargasu. Suaranya berisik banget. Kalau nggak percaya, mending kita lihat. Ayo. Itu Tuan Li. Tuan Li datang sendiri. Asik ada drama. Sutang nggak hargai suami. Selingkuh dengan preman. Nggak tahu dia mikir apa. Tuan Li. Ini salah saya. Saya gagawasi Tang-Tang, sampai dia nekat berbuat mesum. Saya Mazuk C40. Seredia Keluar. Minta maaf ke Anda. Kamu pantas mati. Sutang Selink. Li Xian harusnya. Mangu comme Sutang. Kenapa malah serang saya? Tuan Li ngapain? Harusnya Anda masuk. Seret si perempuan jalan. Suru Diamantamaf. Kakak kandung Sutang bilang, yang di dalam itu Sutang. Mazabung Laji. Pasti Sutang di dalam. Makanya Tuan Li nggak buka. Takutia. Li Xian. Nggak mau bantu ya udah. Mala Potong Yariseya. Katanya Tuan, Yang Disegani Dilansheng. istri sendiri kasih. Malu sebesar ini, seumur hidup nggak bisa angkat kepala. Humph. Dasar binatang. Adik sendiri dikerjai. Dasar sampah. Tuan Li kok nggak kejar selingkuh. Malu kali. Tuan Li. Apa yang kau lakukan ini? Buka pintu. Cepat buka. Le cas. Kalian teriak-teriak apa? Cheng-cheng. Tang-tang. Kau tidak apa-apa, Sekerla? Aku baik-baik saja. Aku jelas-jelas memberinya obat. Kenapa dia bisa baik-baik berdiri di sini? Ai, tapi aku jelas melihat Sukyang si brengsek ini. Dia membawamu pergi. Aku memang keracunan, tapi sudah ku netralkan. Tuan Li, Tang-tang baik-baik saja. Jangan berpikir macam-macam. Kenapa kau datang ke sini? Aku tak boleh datang. Lalu, siapa yang di dalam ini? Kok suaranya tidak asik? Siapa yang di dalam kamar? Kalian lihat nyonya muda keluarga Su? Tidak Lia Nyonya Mudasu. Jangan di dalam. Pasti. Berani selingkuh di belakangku? Aku akan membunuh. Perempuan di dalam itu. Benar nyonya muda keluarga Su. Hu Yushan. Hu Yushan ternyata gampang haus. Jangan Tuan Suti d'Argentan. Kepala pusing. Kue sus ini diberi obat. Butler yang membawa kue sus. Butler hanya pada Suchong. Jadi Sukyang menjebakku lagi. Untungnya aku bawa aroma yang bisa netralkan obat bius. Dasar perempuan lisik. Kau hanya mengandalkan dukungan Li Xian? Kan kau lihat nanti, jika kau ketahuan banyak orang setelah tidur dengan preman, apakah dia masih mau membantumu? Hahaha. Kalian kasih obat lagi. Kau dan Sukyang, pernahkah anggap aku keluarga? Wahahaha. Dengan kemampuanmu, pantas jadi keluarga kami? Kau akan menyesal. Justru kau yang harus menyesal. Kau sendiri bilang takkan menyesal. Malam ini, mereka berdua akan jadi bahan ejekan di kota Lan. Tapi ini konsekuensi yang pantas mereka dapat. Tidak pergi. Mau bertepuk tangan? Ada satu hal lagi. Aku harus urus sesuatu. Suchong, dasar bajingan, aku mau cerai denganmu. Sutang. Yang di dalam seharusnya kenapa malah kakak iparmu? Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya melindungi dia, memukulnya sampai pingsan. Kalau bukan karena rencanamu jahat, memasukkan pria itu ke kamar itu. Ini semua tidak akan terjadi. Dazar tidak tahu malu. Kau jebak kakak iparmu sendiri. Kau mengkhianatiku. Aku kakak. Beginilah caramu memperlakukanku. Aduh. Ko. Berani-beraninya aku pukul aku. Kau tidak pantas menyebut diri sebagai kakak. Sasaran pukulanku memang kamu. Miau-miau, bacakan ini. Sukyang berjudi berkali-kali. Hutang judi menumpuk. Memakai dana proyek Su Group untuk bayar. Hingga menyebabkan Su Group rugi ratusan juta. Suchong, Sukyang,
Berani sekali kau bilang mau memimpin Su Group kembali ke kejayaan? Yang menghancurkan Su Group yaitu kau sendiri. Terakhir kau bahkan karena tidak bisa bayar hutang judi, mencuri cap perusahaan, ketahuan paman dan bibi, kau dorong mereka dari ketinggian. Mulai hari ini, aku tidak punya kakak lagi. Hubungan saudara kita putus. Tonton. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Go. Olanchi lagi, aku jahit mulutmu. Pulang dengan aku. Tidak apa-apa. Ada aku di sini. Ini wewangian untukmu. Aromanya bisa bikin senang. Oh iya. Ayo kita hadiri pesta ulang tahun ibuku. Sudah, jangan nangis. Li Xian mana? Katanya aku yang temani, sekarang aku datang malah dia hilang. Itu kan, sekretaris baru Li Xian? Pesta keluarga kayak gini, sekretaris boleh ikut? Su Tang, kau pikir pantas hadir di sini? Minggir. Aku diundang Li Xian. Cepat pergi, dasar satpam hari ini, sampai mesak semua. Ibu, benar Li Xian yang mengajak. Aku bukan ibumu, dasar pelacur, yang merayu anakku. Jangan panggil aku ibu, pergi. Lepaskan tanganmu. Jalang, satpam. Dasar saibais memang tidak disukai. Usir si bisu ini. Tolong. Kau tidak apa-apa? Untungnya Li Xian datang. Kalau sampai terjatuh, bagaimana dengan bayiku? Ahyan, sorot matamu bagaimana ini? Kalau bukan karena si bisu ini memprovokasiku, mana mungkin aku melakukan hal ini? Ebio, aku yang menyuruhnya ke sini. Jika ibu tidak suka padanya, tujukan saja daripada bilang dia memprovokasi ibu. Dia bisu, tak bisa bicara. Bagaimana bisa memprovokasi ibu? Dia sedang membantuku. Kau. Hampir saja, Su Tang keguguran. Kalau bukan karena dia, kamu enak Tuan Li. Mana mungkin jadi Nyonya Li? Aku harus, jangan ini tidak bol tetap beda. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada si bisu ini? Apa maksud IP sebenarnya? Aku tak akan membiarkanmu mencintai si bisu brengsek ini. Latar belakangnya, bahkan tak pantas mengikat tali sepatu kita. Ebio, Su Tang baik-baik saja. Apa-apaan ini? Seorang bisu berani melawan? Dia tidak pantas untuk keluarga Li. Tak ada pantas atau tidak pantas. Sepanjang hidupku hanya akan ada satu istri. Yaitu Su Tang. Kau, aku tidak akan menyetujui ini. Selama aku masih di rumah ini, Su Tang jangan harap jadi menantu keluarga Li. Jika Bai Yunshu sangat membenci Su Tang, berarti kesempatanku datang. Kenapa Li Xian menghilang? Siapa yang main piano itu? Cantik sekali. Kamu belum tahu ya? Itu asisten pribadi Li Xian. Apa yang mau dilakukannya? Nyonya Likan putri bangsawan, pasti ahli musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Apa maksudmu? Hari ini ulang tahun Nyonya Li. Apa ibu tidak ingin memberikan sesuatu? Siapa yang tidak Sutang nek jabatan dongon karatidak panta. Bisa apa lagi dia? Jika aku bisa main piano, bagaimana kau akan minta maaf? Main piano siapa yang tidak bisa? Anakku 2 tahun pun bisa. Kenapa harus minta maaf padamu? Jika aku lebih bagus darinya? Aku tidak percaya. Ko ini, Jika benar punya kemampuan, aku akan berlutu dan memberi hormati gakali.
Su Teng Esai by Silisik. Aku tak percaya, dia bisa main piano lebih baik dari Nona Song. Si cacat yang sok jago. Nanti akan kulihat kamu bisa memainkan apa. Astaga, Sutang, c'est Baitu, Diakan, Tak Perna Belajar Piano. Tak pernah belajar piano, tapi lebih bagus dari Nona Song. Rupanya, Nona Song biasa saja. Ini tak mungkin. Maksudku, Nyonya Li ternyata jago main piano. Kenapa tak kulihat sebelumnya? Tak kesangka, Nyonya Li secakap ini. Pantasan Bos Li menyukaimu. Nona Song tertarik pada suamiku ya, main piano saja dihubungkan. Jangan ngawur, aku hanya iri akan keharmonisan kalian. Dasar bisu sialan, akan kubuat kapok. Datang ke sini. Kamu di mana? Kenapa tidak membalas? Allô. Ini bukan suara Li Xian. Jangan-jangan Li Xian kenapa-napa? Oh iya, MOCI. Hari ulang tahun Bai Yunshu. Mochi sebagai teman dekat Li Xian. Hasia Datang. Mungkin saja dia tahu keberadaan Li Xian. Tapi kompleks ini sangat luas. Harus cari di mana? Wah. Ini si bisu ya? Kamu minum dulu saja. Ayan di mana? Dia tidak bersamamu? Li Xian juga tidak bersama. Aku terus mencarinya, tapi tidak ketemu. Aku juga baru cari dia. Sampai sekarang belum ketemu. Jadi Ayan menghilang? Lucu sekali. Hilang di rumah sendiri? Aku di lantai dasar, cepat ke sini. Bukannya kita mau cari Ayan, mau kemana? Aku dapat SMS dari Li Xian, tapi aku tidak yakin itu benar dia. Ini pasti bukan Ayan. Apakah itu aku atau bukan? Aku harus pergi. Aïe Greco. Aku temani kamu. Allô, Honda Mancariseya? Baik, nanti saya langsung ke sana. Ayo pergi, kita kembali lihat apa yang Ibu Bai mau bilang. Ruangan itu kelihatan aneh sekali. Ada apa ini? Kenapa lampunya mati padahal tak ada orang? HI, Bisu. Sedang apa kau? Cepat ke sini. Sudahlah, nanti kita kembali lagi. Tolong, MOCI. MOCI, cepat selamatkan aku. Siapa yang mau mencelakai aku? Apa maunya? Tolong. Berani ganggu wanita saudaraku, kau cari mati. Ada yang ingin membunuhku. Siapa sebenarnya? Siapa yang kejam ini? Ini aku. Ini Li Xian. Kamu baik-baik saja? Jangan dekat. Aku di sini. Kamu tidak apa-apa? Aku sangat khawatir. Takut kamu terluka. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku tidak bisa tidak takut. Aku telepon kamu, tapi yang angkat bukan kamu. Maaf, membuatmu khawatir. HP ku dapat tidak akan terjadi lagi. Si Bisu. Kenapa kau hilang lagi? Jangan-jangan diculik lagi? Tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Dia di sini bersamaku. Setelah kau naik ke atas, jangan bocorkan kabarku. Hari-hari sama baik. Sudah 3 bulan. Sudah aman. Aku rasa, aku benar-benar suka Li Xian. Terima kasih semuanya, datang ke pesta ulang tahunku. Selamat ulang tahun. Aneh sekali. Kenapa Ayan tidak naik dengan si bisu? Dan melarangku bicara tentangnya. Tuan mau, apa kau lihat Ayan? Tidak. Entah kemana dia pergi. Oh, mungkin cari teman. Lagi pula si bisu itu benar-benar tidak menyenangkan. Bisu yang licik. Mana mungkin dia disukai? Kalau bukan karena hamil, sudah kusuruh pergi. Lagipula Ayan. Juga tidak suka si bisu. Bisa jadi setelah melahirkan. Mereka akan sore. Ayan sebenarnya suka si bisu itu. Sangat mencintainya. Ayo minum. Tampaknya kasus hilangnya Ayan berhubungan dengan Nyonya Bai. Ini. Apa yang terjadi sampai begini? Kenapa sampai sekotor ini? Ada masalah? Tidak, aku penasaran sama kalian berdua. Ayan, kamu jatuh cinta. Seharusnya dari dulu aku jatuh cinta. Awalnya kita salah paham. Kalau dulu tidak ada salah paham, aku akan lebih cepat menyukainya. Dia begitu lembut dan imut. Baik hati dan tangguh.
Gak ada yang tidak suka sama dia. Jangan pamer cinta gini dong. Tang Tang. Aku suka kak. Di ruangan itu, saat kamu khawatir menanyakan apakah aku terluka, aku jelas mendengar detak jantung. Sejak saat itu, aku sudah tahu perasaanmu. Aku begitu khawatir pada, sangat mengkhawatirkan. Ternyata, karena aku menyukai. Sebentar lagi aku ke kantor. Sebelum aku pulang, kamu bisa pikirkan baik-baik. Hubangin kira. Aku akan menantimu. Aneh, bukankah Tang Tang sudah diantar pulang sopir? Tong Ma juga bilang dia tidak. Kenapa tidak ada di kamar? Tang Tang. Apa ada masalah dengan bayinya? Baik-baik saja. Syukur bayi baik-baik saja. Istri Anda mengalami gejala keguguran. Jangan melakukan aktivitas berat. Jangan emosional, apalagi terprovokasi. Yang penting kamu baik-baik saja. Demi bayi kita, kamu harus banyak istirahat. Sudah ku bisa merasakan detak jantung mereka. Ku tahu mereka tumbuh dalam rahim dengan sehat. Tak ingin mereka menerima sedikit pun cedera. Kumohon selidiki tuntas ini. Baik, akan kuperiksa. Hubungi aku jika ada masalah. Insiden di kediaman Li ini pasti ada dalangnya. Yang pernah berseteru denganku, hanya Song Xia. Tapi tanpa izin Bai Yunshu, Song Xia takkan berani. Jadi dalam hal ini, Bai Yunshu juga terlibat. Periksa tamu yang datang ke kediaman Li hari ini. Jangan lewatkan satupun. Orang mencurigakan. Ayan, kenapa Sutang sering pingsan? Jangan sampai ini memengaruhi cucuku. Cucuku baik-baik saja kan? Apa ibu berharap ada yang terjadi pada anak ini? Aduh, maksudmu apa ini? Bukan apa-apa. Hanya ingin memberitahu ibu. Anak ini tidak hanya penting bagi kakek. Aku juga sangat Aku tak membiarkan ada sesuatu terjadi pada anak ini. Karena itu aku akan menyelidiki sampai tuntas. Kau mengancamku? Aku hanya ingin ibu jelaskan. Sebagai tuan rumah pesta, kenapa ibu mengizinkan ada yang menaruh obat di minumanku? Kenapa membiarkan orang mencuri HP dan menipu Sutang? Merencanakan jebakan untuk Sutang. Pesta ini sangat besar. Aku tak bisa mengawasi semua. Bukankah ini wajar? Apa buktimu aku jebak kau? Tak bisa mengawasi atau sengaja? Hanya ibu yang tahu jawabannya. Ishirin, jadi kau bersikap kasar seperti ini. Demi Sutang, kau lawan aku dan keluarga Yi? Aku tak pernah berniat melawan keluarga Yi. Ini semua paksaan. Rupanya si bisu ini sangat berpengaruh. Baru beberapa hari, kau sudah lupa dia menjebakmu dan mempermalukan keluarga Yi? Aku sudah selidiki semua kejadian lalu. Tak perlu ibu ingatkan. Aku hanya ingin ibu berhenti ikut campur dalam urusan kami. Yishian, aku juga punya pesan. Aku takkan mengizinkan penyandang disabilitas bisu jadi menantu keluarga Yi. Sama sekali tak boleh. Jika ada sesuatu pada Sutang, bisakah ibu menanggung konsekuensi kemarahanku? Kau berani demi sejalangati menggenggamku? Semakin kau begini, semakin aku ingin singkirkan dia. Bagaimana keadaannya? Kenapa kau memukulku? Dasar bodoh. Waktu dan lokasi sudah kuberikan, tapi kau tetap gagal. Aku kira lulusan kampus ternama. EQ dan IQMU pasti tinggi. Tapi nyatanya, kau gagal dalam semua hal. Si bisu itu, dia terlalu waspada. Apalagi Mochi selalu menemaninya. Aku tak ada kesempatan. Tak bisa menaklukkan Sutang. Bagaimana dengan Ayan? Bukannya kau sudah meracuninya? Waktu itu si Yoli sudah merasa tidak enak badan, mengunci diri di kamar. Aku tak bisa masuk. Tante, rencana kita ketahuan. Mereka akan lebih waspada. Apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai bayi lahir. Aku harus habisi Sutang. Nanti, kita harus cari pengasuh yang kompeten untuk anak ini. Kau sangat ingin menikahi Ayan? Aku pernah bertemu si Yoli di luar negeri sekali. Kita langsung jatuh cinta. Shia, tadi tante terlalu emosional. Kau enak baik. Keluarga Li butuh orang sepertimu. Denganmu di sisi Ayan, keluarga Li pasti makmur. Kalau belum bisa menyentuh Sutang, tak perlu terburu-buru. Dia cuma bisu. Tak mampu mengasuh anak, asal kau tidak ketahuan. Sering mendekati Ayan. Dia pasti akan memperhatikanmu. Baik, aku mengerti. Aku pasti akan jadi istri Li Xian.
Kamu terlihat sangat butuh tidur. Pulang dan istirahatlah yang cukup. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu suruh aku istirahat? Aku sedang istirahat. Maksudku pulang ke rumah untuk istirahat. Jangan ganggu, biarkan aku istirahat. Nona besar, orang itu sudah terlacak. Orang ilegal. Sudah kami tangkap. Mau temui dia? Kirim pesan ke siapa? Lagi chat dengan siapa? Kenapa gugup sekali? Kekanak-kanakan. Aku sangat penasaran. Berapa identitas yang sebenarnya kau miliki? Awalnya ku matahu kau ahli wawanjian. Tak kusangka kau juga punya asisten kompeten seperti ini. Ekspresi apa itu? Jangan-jangan sembro? Berikan HPMU. Nanti akan kujelaskan semuanya. Aku ikut denganmu. Nona besar, dia tetap tidak mau bicara. Dongaria, Hal-hal yang kalian ingin tahu. as-tu tidak t'as eu apa-apa? Ini penangkapan ilegal. Akan kularang polisi setelah keluar. Apa? Kalian mau apakan aku? Aduh gatal sekali. Ini. Ini Kepingen Wengi. Hasil penelitian khususku memiliki dua fungsi. Satu untuk mengatasi insomnia. Satu lagi untuk perlindungan. Akan membuat seluruh tubuh gatal. Kalau masih diam, aplikasikan tiap 2 jam sekali. Nona besar, kenapa beritahu identitas? Sebagai ahli wawanjian? Apa yang kalian lakukan? Apa yang terjadi padaku? Kau bisa tetap bungkam, tapi penderitaan ini akan terus mengikutimu, hingga pingsan kelelahan, lalu terbangun karena gatal. Terus berulang selamanya. Tapi Kepingen Wengi ini punya penangkalnya. Asal kau mau bicara, Nona kami akan segera berikan penangkalnya. Aku bicara. Nyonya Bay. Nyonya Bai suruh lukai Nyonya Li. Un tuc du Kandangan. Ini berhubungan dengan ibumu. Bagaimana rencanamu menyelesaikan ini? Apapun yang terjadi, aku takkan biarkan dia menyakitimu lagi. Tapi menurutmu, apakah pelakunya benar-benar ibuku? Pelakunya bukan Nyonya Bai, tapi dia pasti tahu sesuatu. Seseorang yang ingin mencelakaimu, tapi kenal dengan ibuku. Meskipun lingkupnya tiba-tiba menyempit banyak, tapi tetap sulit dilacak. Bagaimana ini? Sisanya jangan khawatir, akan cater, bodyguardku menjagamu. Terima kasih atas niat baik, tapi aku akan suruh orang melindungi diriku sendiri. Apa orangmu bisa menjagamu? Tentu bisa. Lalu waktu di villa nyaris celaka. Ini perlindungan mereka? Cuma cium pipi. Bohong saya pa? Jadi malu. Aku lelah, yuk pulang. Apakah suaramu pernah diobati? Ibu pernah bilang padaku, saat aku lahir, keluarga kami awalnya sangat bahagia. Tapi setelah bulan purnama, aku didiagnosa menderita aphasia congenital. Sikap ayah pada Helen jadi dingin. Maaf. Aku tiba-tiba ingin mendengar suaramu. Takepie, aku maafkan kamu. Ayo kita Sudah pulang? Ini dokter kami. Sudah berpengalaman puluhan tahun. Kamu bisa percaya. Oh, jadi kau orangnya ya? Mari saya periksa. Rawarlah baik-baik. Tolong ulurkan tanganmu. Kau ternyata hamil? Surenya maksud APA tadi? Baik, kondisi umum. Sudah saya pahami. Bisa disembuhkan? Bisa diobati. Benar bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Tapi, saat ini belum bisa diobati. Karena kamu sedang hamil. Nanti setelah kamu melahirkan, baru temui saya lagi. Akhirnya aku bisa bicara. Tidak ada komplikasi kehamilan. Artinya bayi sehat. Belum tentu. Bagaimana jika bayi mewarisi penyakit ibunya? Alat medis sekarang tak bisa mendeteksinya. Kalau tak mau makan, keluar.
Pengasuh bayi sudah dicari? Sudah saya temukan. Saya Pai Liang, pengasuh berlisensi, berpengalaman. Pasti bisa urus bayi kita. Ini keputusan bagus. 2 bulan lagi bayi. Akan lahir. Setelah bayi lahir, besarkan di sini. Tidak nyaman. Ayo pulang. Cara membesarkan anak saya dan pendidikannya adalah urusan saya. Jangan ikut campur jika ingin keluarga Li aman. Jangan ikut campur urusan kami berdua. Ayo pergi. Ini keterlaluan. Berani-beraninya bicara seperti ini padaku. Ayah jangan marah dulu. Ayan tadi hanya mengucapkan kata-kata emosi sesaat setelah bayi lahir. Pasti akan kami asuh di lingkungan keluarga kita. Benar. Ayah, anak ini tetap keturunan Li. Fakta ini tidak bisa diubah. Lihatlah dia sekarang. Kekuasaannya semakin membesar. L'emballonne. Kita takkan bisa mengendalikannya lagi. Dasar kau lemah. Masih muda tapi sudah dikalahkan oleh anak sendiri. Kewenanganmu ini. Hello. Direktur Li. Kelompok Gu dari ibu kota mengirim proposal kerjasama. Perwakilan Gu sudah tiba di grup perusahaan. Baik, saya segera ke sana. Pulang dan tunggu aku. Hati-hati di jalan. Rutenya salah. Kenapa supir mengubah rute tiba-tiba? Sial, karena perubahan rute yang mendadak ini, para pengawal tidak sempat mengikuti kita. Siapa orang ini? Kenapa supir tiba-tiba mengubah rute? Apakah supir sudah disuap? Tuan Li. Bajiannya. Ada masalah. Apa yang terjadi? Nona besar diculik Supirnya disuap. dan mengubah rute. Saat aku mengejar, Nona sudah menghilang. Blokade kota Lan. Periksa semua kendaraan mencurigakan. Tian dan Gelida. Sutong. Kamu siapa? Aku tak paham isyarat. Tapi dari ekspresimu, bisa kutebak maksudmu. Salahkan diri sendiri karena berani menghina. Orang yang tak pantas. Apa aku akan mati di sini? Matila. Su Tang. Kamu tidak apa. Apa aku sedang bermimpi? Atau kau benar-benar datang? Sudah tidak apa. Aku datang. Berdiri saja buat apa? Serang. Li Shurian. Aku baik-baik saja. Hei, kamu mana? Di mana HP-nya? Aku mau telepon 120. Cepat panggil ambulans. Di mana HP-nya? Tonton. Ada apa ini? Sebenarnya terjadi apa? Bagaimana kondisi Sutang? Bayinya baik-baik saja? Sutang ini keterlaluan. Sudah tahu hamil, masih keluyuran sembarangan. Sudah berkali-kali dijebak. Begitu banyak masih belum sadar. Waspada dengan diri sendiri. Menjaga diri dengan baik. Kalau sampai ada sesuatu terjadi pada bayi ini, aku tak akan memaafkannya. Apa maksudmu tak memaafkannya? Ayan, apa maksud sikapmu ini? Jika kau menyesal Su Tang, aku tak akan ragu. Kau. Bagaimana kondisi Sutang? Ibu hamil tidak terluka, hanya syok berat hingga pingsan. Sudah kami periksa menyeluruh, tidak ada masalah serius. Hanya ada kontraksi prematur, janin tanda lahir prematur. Perlu dirawat untuk observasi. Aku tahu. Kamu baik-baik saja sudah cukup. Aku akan selalu di sampingmu. Jangan dekat. Sudah ketahui pelakunya? Masih dalam penyelidikan. Kabari aku setelah dia siumat. Ayan terlalu semaunya.
Dia berani membela tunawicara. Bicara seperti ini pada aku kan ibunya sendiri. Jikaku bukan ibunya. Sudah kusuruh pergi. Ayah, Apa maksud ayah? Bukankah ayah juga benci Sutang si tunawicara itu? Aku memang benci Sutang bisu, tapi dia tak akan lama bisu. Maksudnya? Apa maksudnya? Lin Youming bilang padaku. Setelah dia melahirkan, suaranya akan kembali. Dia dulunya putri kaya. Karena bisu, dia dicela orang. Jika suaranya kembali, dia dan Ayan pasangan ideal. Sutang si bisu ini tiba-tiba bisa bicara. Bukankah cacat sejak lahir? Kenapa bisa begini? Hentikan niat licik. Setelah bayi lahir, jadilah nenek yang baik. Jangan pikirkan hal lain. Saya mengerti, ayah. Halo. Kakek bilang Sutang akan sembuh. Bagaimana rencana kita? Kapan dia sembuh? Kakek bilang, setelah melahirkan dia akan pulih. Sangat menjengkelkan. Buat dia tak bisa sembuh. Bagaimana caranya? Ayan sayang si bisu ini. Banyak pengawalnya. Cari caramu sendiri. Keluarga Li jangan sampai hancur di tangan Li Xian. Suruh aku cari cara? Apa yang bisa kulakukan? Sudah 8 bulan, bayi sering rewel? Sutang, kondisimu semakin sulit. Bisa melahirkan kapan saja. Pindah ke manor saja. Dokter di sana, sudah kusiapkan. Sayap tengeni hidden darurat. Dia manfaatkan ketidakan Li Xian untuk memberitahuku. Nyonya, saya Naiman di sini. Dokter sudah siap. Bukan cuma dokter, Hengawal selalu siaga. Jika ada masalah, langsung bawa ke rumah sakit. Sutang, sampai sekarang. Kau belum sadar diri. Tanpa anak ini, kau tak mungkin jadi nyonya muda keluarga Li. Ibu tak perlu bicara seperti ini. Li Shiyan mensenteku. Aku takkan pernah meninggalkannya. Sutang, sebenarnya awalnya kamu juga enggan dimanfaatkan orang, betul kan? Kalau tidak, kenapa belum menikah resmi? Tapi sudah buat perjanjian cerai? Keluar tanpa harta setelah 1 tahun nikah. Sutang, rupanya dulu kamu juga punya harga diri. Kenapa sekarang berubah? Dokumen ini sudah lama kelupakan. Tak kuzangka. Ditemukan orang-orang Bai Yunshu. Dokumen ini belum dilegalisir. Li Xian juga belum tanda tangan. Tak akan berlaku. Sutang, untuk siapa kamu pura suci? Menurutku kamu hanya mengincar kekuasaan keluarga Li. Jadi tak mau menyerah. Kenapa tak patuhi saja perjanjian ini? Aku bisa beri 10 juta yuan, asal kamu tinggalkan putra. Nyonya Bai mau beri 10 juta yuan untuk tepati perjanjian cerai. Ebio. Kau benar-benar dapat istri baik. Diam-diam memekabela kita, ibu dan anak. Aku belum tanda tangan perjanjian, maka tak akan pernah berlaku. Sutang hanya istri. Ibu, lebih baik lupakan pikiran tak realistis itu. Li Shiyan, kau benar-benar gila. Sebagai CEO ST kau semena-mena. Tapi bagaimana jika bukan? Bai Yunshu APA maksudnya ini? Dia mau memakzulkan Li Xian. Ibu, maksudmu apa? Ayah dan ibu memegang 30% saham grup ST. Sedangkan kau cuma 25%. Sisanya dipegang para pemegang saham. Kalau kau tetap nekat menikahi tunawicara jadi istri, maka posisi direktur ST jangan kau duduki lagi. Ku beri waktu 3 hari untuk berpikir. Putuskan lalu temui ibu. Awalnya tak mau ekstrim begini. Tapi daya tarikmu terlalu kuat sampai bikin anakku linglung. Ibu penasaran. Apakah demi dirimu, dia rela lepaskan kemewahan ini? Dia benar-benar mau pecat Li Xian. Masak sampai segitunya? Bahkan jika membenciku, Li Xian tetap keluarga mereka. Aku kasih Li Xian waktu 3 hari. Tapi tak ada kabar sampai hari ketiga. Sepertinya Li Xian benar-benar ngeyel melawan kita. Hari ini kita gelar rapat pemegang saham. Sudah hubungi beberapa pemegang saham? Sudah dihubungi. Saham yang mereka pegang ditambah milik kita. Bisa langsung copot Li Xian.
Nyonya Bei. Ini terlalu mendadak. Benar mau pecat Ahyan? Kakek tahu soal ini, kakek masih pegang 5% saham lo. Kalau kakek kasih saham ke Ahyan, maka rencana kalian berdua jadi bahan tertawaan. Du camp Bejitu? Soal ini sudah kubicarakan dengan Ahyan. Kalian pasti tahu, tuna wicara itu nempel terus padanya, tak mau cerai dari Ahyan. Karena dia cuma incar kekayaan keluarga Lee, maka satu-satunya cara adalah bikin dia jatuh dari jabatan. Begitu Ahyan tak punya kuasa, pasti dia akan pergi. Setelah mereka bercerai, aku dan Zengnan akan kembalikan saham ke Ahyan. Tuna wicara itu kan sudah hamil. Masih tak bisa sabar sampai dia melahir. Tadi kan si bisu itu sedang hamil. Tak bisakah kalian menunggu sampai dia melahirkan? Direktur Wang, maksud Anda apa ini? Apa Anda ingin mendukung Ayan? Aku tidak memihak siapa-siapa. Ini hanya pembahasan objektif. Si bisu itu sudah hamil 8 bulan. Tinggal 1 bulan lagi melahirkan. Kenapa kalian memaksa dia bercerai dengan Ayan? Masalah ini awalnya ingin dibahas nanti. Karena kalian ragu-ragu, aku akan bicara terus terang. Grup Gu dari ibu kota mau kerja sama jangka panjang dengan ST Group, tapi ada satu syaratnya. Ayan harus bercerai dengan Sutang demi masa depan ST Group yang lebih baik ke depannya. Pertimbangkan baik-baik. Nyonya. Direktur Lee punya sesuatu untuk ditunjukkan. Marie Kutseya. Apa ini? Silakan lihat sendiri. Yunshu. Kamu kenapa? Aku baik-baik saja. Semua sudah hadir. Mari kita mulai. Yunshu, kamu yang umumkan. Saya kumpulkan kalian di sini hari ini untuk mengumumkan satu hal. Saya akan memberikan semua saham saya kepada Ayan sepenuhnya. Saya akan mentransfer saham yang saya pegang kepada Ayan sepenuhnya. Yunshu. Bukankah sebelumnya kamu ingin umumkan hal yang berbeda? Ini memang yang ingin saya sampaikan. Sekarang saya sudah tidak mampu menangani urusan ini lagi. Kalian sudah lihat kemampuan Ayan. Saya percayakan semua saham padanya. Saya tenang. Awalnya kan mau. Bekalishian. Tiba-tiba, malah transfer semua saham ke dia. Apa yang sebenarnya terjadi, Ayan? Benarkah? Ibu membuat keputusan ini. Seiya juga terkeju. Tapi karena ibu sudah memutuskan, saya akan penuhi tanggung jawab. Baiklah, setuju. Ibu. Perjanjian transfer saham sudah disiapkan. Silakan ditandatangani sekarang. Lishian. Rupanya kamu sudah merencanakan ini. Ibu. Menurut ibu, apa saya peduli dengan ST kecil ini? Apa lagi yang kamu tahu? Tanda tangani. Jika ibu tidak ingin, ayah tahu tentang foto-foto itu. Tati Perinta Young Master Lee. Hancur. Semuanya sudah berakhir. Sedang apa kau? Apa semua masalah sudah selesai? Li Xian adalah orang yang sangat bangga. Jika benar dia dicopot, pasti jadi bahan tertawaan banyak orang. Pasti hatimu sangat tersiksa. Tenang saja. Semua sudah beres. Kedepannya takkan ada lagi yang menggunjing tentangmu. Sudah selesai? Maksudmu kau berhenti jadi direktur grup? Tak apa, kemampuanmu bukan berasal dari keluarga Lee, tapi kecerdasanmu sendiri. Aku bisa banyak hal, nanti kujual minyak aromaterapi untuk menghidupi. Bodoh. Ada APA. Dokter bilang 3 bulan pertama dan terakhir, tidak boleh.
Su Tang, kau sengaja menggodaku ya? Aku tidak. Kau Yang, tak baka buku panduan kehamilan. Biarkan begitu, aku tetap mencintai. Aku juga sayang kau.